Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Siksan Fajri ingin menjelaskan tentang indikator keberhasilan produksi massal. Yang perlu kita ketahui bersama dalam pengertiannya itu, indikator keberhasilan produksi massal adalah kegiatan manajemen produksi untuk mengetahui derajat keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan produksi yang sudah disusun dan melakukan produktivitas yang efisien dan efektivitas. Pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengenai produktivitas. Di dalam produktivitas itu ada beberapa hal yang terkait. Yang pertama, perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dengan volume masukan. Dengan kata lain, produktivitas diukur dari tingkat efisiensi produksi masukan seperti tenaga kerja dan modal. Produktivitas yang paling umum digunakan adalah menghitung produksi kotor pekerja selama 1 jam kerja. Yang kedua, dari aspek produktivitas yaitu dimensi keberhasilan produktivitas. Dalam dimensi keberhasilan produktivitas itu terdiri dari yang pertama, dimensi sikap kerja, di mana dimensi sikap kerja itu dioperasionalkan dalam 3 indikator penelitian, yaitu yang pertama indikator sikap dalam melayani, yang kedua sikap dalam melaksanakan pekerjaan, yang ketiga sikap dalam melakukan inisiatif kerja. Yang pertama itu indikator sikap dalam melayani, maksudnya bagaimana kita sebagai wirausaha bersikap untuk melayani pelanggan yang datang. Lalu yang kedua, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, itu maksudnya bagaimana kira-kira karyawan yang di dalam perusahaan itu melaksanakan pekerjaan. Lalu yang ketiga, sikap dalam melakukan inisiatif kerja. Bagaimana kira-kira sikap daripada karyawan dalam melakukan inisiatif untuk pekerjaannya. Lalu yang kedua, ada dimensi tingkat keterampilan. Ini dioperasionalkan juga menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari 1. Indikator keterampilan menyelesaikan tugas, kedua, keterampilan melaksanakan program, yang ketiga, keterampilan mengevaluasi pencapaian program. Yang ketiga, ada dimensi hubungan antara lingkungan kerja. Itu dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari 1. Hubungan dengan pimpinan, yang kedua hubungan dengan antar bagian, yang ketiga hubungan kerja dengan rekan kerja. Lalu yang keempat, ada dimensi manajemen produktivitas. Dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri dari 1. Koordinasi pekerjaan, 2. Koordinasi antar bagian, yang ketiga tanggung jawab pekerjaan, yang kelima dimensi efisiensi tenaga kerja. Sama juga dioperasionalkan menjadi 3 indikator. Yang pertama, ada jumlah tenaga kerja, yang kedua pemanfaatan tenaga kerja, ketiga pemanfaatan waktu tenaga kerja. Lalu yang keenam, dimensi kewirausahaan. Yang pertama, ada kemampuan melihat potensi daerah, lalu kedua kemampuan melihat potensi diri, yang ketiga kemampuan melihat potensi organisasi. Yang kedua, kapasitas produksi. Kapasitas produksi yaitu hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode tertentu. Dalam kapasitas produksi itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, kapasitas desain. Kapasitas desain itu merupakan kapasitas yang bisa diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. Lalu yang kedua, kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. Lalu yang ketiga, ada kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. Lalu yang kedua, di dalam kapasitas produksi itu ada mengelola permintaan. Nah, ada
dalam mengelola permintaan itu ada beberapa kasus dan penyelesaian di dalam pengelolaan permintaan. Yang pertama, itu jika permintaan melebihi kapasitas. Dalam hal ini, perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan waktu yang panjang, dan meningkatkan kapasitas. Lalu yang kedua ada jika kapasitas melebihi permintaan. Dalam hal ini, perusahaan melakukan pengurangan harga, pemasaran yang agresif dan menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Lalu yang ketiga, ada penyesuaian pada permintaan musiman. Dalam permintaan musiman ini merupakan tantangan dalam pemenuhan kapasitas produksi. Terima kasih, lanjut ke bagian kedua. Sebelum masuk materi selanjutnya, alangkah baiknya kita memperhatikan video tentang usaha kecil yang sudah sukses di kalangan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji, umur saya 19 tahun. Profesi saya sekarang adalah mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Teknik Sipil. Alasan saya dan teman-teman saya menekuni usaha ayam geprek ini karena kami pikir di Banjarmasin itu memerlukan sesuatu yang unik yang tidak ada, yang masih belum ada di Banjarmasin, karena dari itulah kami membuat ayam geprek tersebut. Bagaimana tanggapan Anda tentang video tersebut? Menurut saya, mengenai video tersebut, si pelaku usaha jeli dalam mengambil suatu ide usaha. Ia mengembangkan suatu usaha dari kota lain ke kotanya, yang dimana usaha tersebut di kotanya belum ada hal seperti itu. Wah, keren sekali ya. Berikut faktor yang mendukung keberhasilan usaha, yaitu dibagi dua. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal, pola pikir yang kreatif, mampu membaca peluang, pantang menyerah dan terus belajar, mampu menjawab tantangan masa depan, jaringan bisnis dengan pihak luar. Yang kedua, faktor eksternal, kondisi perekonomian, kondisi masyarakat, dan peluang. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan pesaing. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. Kesuksesan wirausaha disebabkan oleh orientasi pada tingkat berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul segera diterapkan walau dalam situasi yang tidak menentu. Indikator keberhasilan usaha. Yang pertama, modal. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, volume penjualan. Yang keempat, output produksi. Yang kelima, tenaga kerja. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.